Masih bersama kami di sini di 4 Besar Hafiz Indonesia 2021. Cinta Al-Quran. Kita menuju ke peserta kedua. Kecil-kecil cabai rawit itu julukannya. Ini dia Akila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akila. Ini Akila itu spesialisasinya adalah runner up. Juara 2 terus ya Akila ya. Hampir dapat. Kok kamu dapat semua penuh tuh ya. Hari ini mudah-mudahan kamu bisa dapat ya. Oke? Nah, sudah tahu cara mainnya? Insya Allah. Insya Allah. Silakan buka maskernya. Akila ini berasal dari Sidoarjo, usianya 10 tahun dan hafalannya 10 juz. Akila sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Akila sudah siap. Ya, kita akan terhubung dengan Syekh Karim Al-Maki, Malaysia. Silakan, Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Bacakan ayat setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Bedahkan rasm dari ayat tersebut. Ain, alif saghir, lam, mim, al, ghain, ya, ba, waw, al, shin, ha, alif, dal, ta marbutah, al, ain, zai, ya, zai, al, ha, kaf, ya, mim. Oke, soal berikutnya. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. Bacakan ayat setelahnya. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Bedah rasm dari ayat tersebut. Lam, nun, jim, ain, lam, ha, alif, lam, kaf, mim, ta, zal, kaf, ra, ta marbutah, waw, ta, ain, ya, ha, alif, hamzah, zal, nun, waw, ain, ya, ta marbutah. Oke, soal berikutnya. من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Bacakan ayat ke-6 dari surah yang sama. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا
وكفى بالله حسيبا. Soal sudah cukup, sudah habis. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Akila Sidoarjo. Silakan Akila, pakai lagi maskernya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Akila. Kecil-kecil cabai rawit benar nih ya. Karena bilas lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Aqila, Masya Allah. Semangatnya hari ini luar biasa ya. Kak Irfan, untuk tantangan hari ini memang berat ya. Untuk mengejakan huruf. Ya. Dan itu menurut Kak Nabila sangat bagus sekali ketika kita membaca Al-Quran, kita perhatikan. Kadang-kadang kan kita kalau ngafal, salah wow atau tidak melihat. Jadi dengan cara kita membedah huruf, kita lebih memperhatikan huruf-huruf Al-Quran beserta harakatnya. Ya, jadi luar biasa sekali. Untuk bacaan Akila di soal yang pertama, Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim, dari segi tajwidnya benar. Yang kedua, bedah rasamnya ada alim, yaitu di sini ada alif shaghirah. Jadi dalam rasam Utsmani, kita kembali lagi tentang penjelasan ini. Nah, dalam Al-Qur'an tulisan alim itu seperti ini. Nah, ini rasam ya, rasam Utsmaninya. Nah, alif shaghirah di sini adalah tanda baca supaya kita tidak membacanya alam. Jadi kita baca di sini alim, ya. Ini kita kasih tanda alim, ya, seperti alimul ghaibi. Jadi ini namanya alif shaghirah. Apa artinya alif shaghirah? Di sini alif ini tetap kita bacanya mad tabi'i 2 harakat. Alim. Nah, itu namanya alif shaghirah. Ada juga Kak Irfan, ada juga alif tapi dia di bawah huruf. Itu adalah tanda baca. Tanda baca. Jadi kenapa kok beda ya? Jangan sampai Quran Indonesia ini sesat. Nah, ini kadang-kadang menjadi orang yang baru belajar kurang paham sejarah penulisan atau rasam Al-Quran, di mana ketika di segmen pertama saya menjelaskan tentang perkembangan penulisan mushaf, tanda-tanda baca itu tadi. Jadi masing-masing sudah punya mushaf sendiri. Untuk perkembangan tanda baca itu tadi, tapi yang sudah tetap ada misalnya titik, fathah, kasroh itu sudah menjadi standar. Nah, lalu ada seperti misalnya tanda mad atau tanda syaddah, itu menjadi masing-masing sudah di setiap wilayah sudah ada standarnya sendiri. Misalnya di sini nih Kak, ya. Kalau kita lihat di sini alhamdu, ya, alhamdu di sini ternyata tidak ada hamzah. Apakah itu salah? Tidak, bukan salah. Atau misalnya di sini kalimat maliki. Nah, di sini kan tidak ada fathah, ada alif yang berdiri. Nah, itu alif berdiri, bukan alif mat tadi, alif shaghirah. Ini cetakan percetakan Indonesia kok beda ya sama Quran yang cetakan Madinah ataupun Mesir atau Syria atau Maroko. Nah, bedanya Kak Irfan adalah standar mereka rujukan bukunya dari mana dulu. Jadi karena ilmu ini sudah makin berkembang dan ulama-ulama sudah masing-masing sudah mempunyai standar. Jadi ada namanya ulama qiraat yang sangat terkenal, namanya Abu Amr ad-Dani. Abu Amr ad-Dani ini memiliki kitab namanya Al-Muqni'. Nah, di situ beliau menguraikan cara tulisan Rasul Utsmaninya dan beserta tanda-tanda bacanya. Nah, oleh karena itu yang di Indonesia adalah rujukannya adalah dari karya Abu Amr ad-Dani ini. Asal jangan merubah cara bacanya. Iya. Betul. Jadi itu supaya ya kita lebih paham membaca Al-Qur'an. Nah, sedangkan ada misalnya di sini fa anta lahu tasadda di atas. Bukan, oh itu kok domahnya kebalik ya, berarti salah cetakannya, bukan. Itu artinya adalah di mana di situ kita membacanya 2 harakat, lahu tasadda, fa anta lahu tasadda. Nah, jadi perbedaan ini bukan berarti perbedaan salah naskah, bukan. Lanjut ke tadi pembacaan surat pertanyaan yang kedua. Lina ja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, dari Kak Nabila. Untuk ayat ini Masya Allah Akila membaca dengan sempurna. Cuma tadi ketika bedah rasam di kalimat wa'iyah, coba dibedahkan lagi. Waw, alif, ain, ya, tak marbutah. Ya, baik, tadi ketinggalan alifnya. Wow, langsung ke huruf ain ya. Tapi tidak apa-apa, berarti ini perlu diasah lagi lebih teliti lagi ketika membaca Al-Qur'an.
Di pertanyaan yang terakhir adalah wa man kana ghaniyan. Ghaniyan adalah huruf ghain, di sini tadi cuma kurang sedikit tebal saja. Itu saja kok dari komentar tajwidnya. Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Nabila.